Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada kesempatan hari ini, saya akan menyampaikan materi selanjutnya ya terkait dengan limit karena target kita pada minggu pertama kita sudah harus bisa menyelesaikan permasalahan terkait dengan fungsi maupun limit. Ya, kemarin kita sudah bicara mengenai fungsi. Nah, hari ini kita bicara mengenai limit ya yang tidak kalah penting di dalam matematika komputasi ya. Sebelumnya bagi mahasiswa yang belum absen silakan absen karena absen nanti akan secara otomatis tertutup jam 8.20 ya. Jadi silakan absen di LITAK sesuai yang sudah tersedia. Kemudian diklik saya hadir, nanti saudara akan terekod secara otomatis karena maksimal hanya 30 menit toleransinya. Oke, jadi yang pertama saya akan menjelaskan mengenai limit sebuah fungsi ya. Jadi limit ini masih ada kaitannya sangkut pautnya dengan sebuah fungsi ya yang seperti yang kemarin kita sudah pelajari ya. Namun di dalam sebuah limit ini konsep dasarnya limit ini kata lainnya adalah sebuah pendekatan. Ya. Jadi kalau misalkan saya punya sebuah nilai variabel X seperti yang ada di tabel di bawah ini ya. Nilai variabel X di mana X-nya adalah 0,9, 0,99, 0,999, 0,99 ya. Berikutnya ada 1,1, 1,01, 1,001 sampai ya ini dari kecil ke besar, yang ini dari besar ke kecil sampai dia mendekati nilai 1. Nah, kira-kira ya, berapakah nilai fx-nya ya ketika dia mendekati nilai 1? Ini tanda tanya. Nah, nilai pendekatan seperti ini dari sisi kanan ya ke kiri dan dari sisi kiri ke kanan, dari besar ke kecil, dari kecil ke besar dan juga dari besar ke kecil, sehingga pada titik yang mana dia ingin ketahui ya di variabel X sama dengan 1, maka itu disebut juga dengan sebuah limit ya. Jadi mencari sebuah nilai X ya yang mana dia mendekati nilai 1 itu kira-kira nilainya adalah berapa. Nah, itu disebut juga dengan kata lainnya adalah limit. Nah, secara prinsip ya, kalau kita lihat bahwa limit itu disimbolkan ya. Jadi kalau saya punya bentuk umum sebuah limit ya, bentuk umum limit ya. Bentuk umum dari sebuah limit ini adalah ada tulisan limit. Bentar. Saya buka pennya dulu. Maka ini bentuknya adalah limit ya, X mendekati A fx. Ya. Nah, fx ini kan menandakan sebuah fungsi yang mana nilainya adalah L, sebuah nilai tertentu ya. Ada sebuah nilai atau nilai sebuah limit. Nah, X A di sini itu mendekati pendekatan. Pendekatan menuju ke nilai A ya. Itu yang dimaksud juga dengan limit. Nah, ini bentuk umum limit yang nanti akan saudara kenali di dalam presentasi atau penjelasan materi pada hari ini. Nah, kalau kita lihat di sini ya, ini ada sebuah fx dari bawah ke atas dan juga ini ada fx dari atas ke bawah ya. Di mana ini sama yang akan dicari adalah nilai di persekitaran ya. Yaitu ketika dia limitnya adalah 1, itu kira-kira hasilnya berapa ya. Kalau kita melihat secara grafik, kita buat sebuah grafik seperti ini ya, kita bisa menemukan ya antara garis perpotongan ketika saya mendapatkan nilai 1, maka nilai fx-nya atau y-nya itu berapa? Maka di sini ditemukan nilai
2. Nah, kalau dalam kasus ini, ya, kalau kita lihat X-nya itu mendekati 1, ya, X mendekati A itu tadi ya, di bentuk umum X-nya ini mendekati 1, di mana Fx-nya itu adalah X kuadrat min 1 per X min 1 itu sama dengan 2. Ya. Ini kalau saya tuliskan dari bentuk umum, ini tadi saya sudah jelaskan, maka ini limit X 1 seperti ini, maka ini X kuadrat, ya, X kuadrat min 1 X min 1 seperti ini ya. Ini adalah bentuk dari X mendekati A yang bentuk umum ini tadi. Dan ini, satu kesatuan ini adalah Fx-nya. Nah, ini nanti yang ditanyakan berapakah nilai L-nya. Ya, L-nya ini berapa nilainya. Nah, kalau kita lihat di presentasi ini tadi, karena kita sudah memiliki sebuah grafik yang merepresentasikan dari limit ini, maka sudah diperoleh nilainya 2. Tetapi kalau saudara tidak memiliki sebuah grafik seperti ini, disuruh menyelesaikan, maka di dalam sebuah limit, itu ada sebuah teknik-teknik tersendiri agar dia menghasilkan sebuah nilai L-nya. Maka kalau misalkan ini adalah limit, saya tulis lagi mendekati 1, X kuadrat min 1, X min 1, ini mendekati 1. Ketika langsung saya masukkan nilai 1 ini ke variabel X yang ada di masing-masing seperti ini, maka dia menjadi 1 kuadrat min 1, 1 min 1. Nah, di dalam sebuah limit 0 per 0 ini tidak diperbolehkan. Artinya kalau dia 0 per 0, dia tidak memiliki nilai limit. Nah, padahal di sini dalam kasus ini, dia memiliki sebuah nilai, yaitu nilainya adalah 2. Nah, ada beberapa teknik yang nanti akan kita bicarakan, jelaskan terkait dengan penyelesaian limit agar dia itu dicari bentuk yang paling sederhana, baru nanti disubstitusikan. Jadi maksudnya apa yang paling sederhana? Yang paling sederhana itu ini tuh disederhanakan dulu, baru kalau sudah yang paling sederhana sudah tidak bisa diapa-apakan, baru dimasukkan nilai A-nya ya, pendekatannya atau nilai satunya. Dan nanti ada beberapa aturan-aturan yang nanti akan saya jelaskan terkait dengan limit. Oke, saya lanjut di sini. Kalau kita lihat ya, nomor 1 itu ada limit X mendekati 1, 3X plus 5. Ya, kalau kita lihat dalam kasus ini, yaitu, ini bentar saya biar enak dalam dua sisi. Nah, seperti ini. Kalau kita lihat di sini, ini ada penyelesaian yang pertama, yaitu limit X mendekati 1, 3X plus 5. Ketika saya melakukan substitusi langsung kan tidak menyebabkan 0 per 0, maka di sini dia sudah yang paling sederhana fungsi fx-nya. Sehingga ini tinggal disubstitusikan di variabel x-nya. 3 dikali 1 plus 5, maka nilainya di sini adalah 8. Oke, berikutnya ketika ada limit ya X mendekati 2, di sini adalah 2X kuadrat min 3X min 2 dibagi X min 2. Ya. Ketika saya masukkan nilai 2 di sini, ternyata dia akan menyebabkan 0 per 0. Nah, bagaimana agar nilai ini tidak menjadikan tidak terdefinisi atau 0 per 0? Maka ini ada yang perlu difaktorkan. Nah, pemfaktoran ini adalah penyederhanaan. Ini 2X min 1 plus 1 ya. Ini X min 2 dibagi dengan X min 2. Ini kalau dikalikan distributif ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini ke sini ya. Ya, maka dia akan kembali lagi bentuknya adalah seperti ini. Nah, teknik pemfaktoran ini nanti saudara bisa belajar secara mandiri ya. Kan saya rasa saudara sudah bisa melakukan pemfaktoran ketika dalam perhitungan di SMA maupun SMK. Ini saya menjelaskan
terlebih dahulu. Kenapa kalau ini bentuknya 0 per 0 dia tidak bisa diselesaikan, maka ada yang perlu difaktorkan. Biasanya yang difaktorkan adalah yang memiliki kandungan persamaan kuadrat. Ya, yang memiliki kandungan persamaan kuadrat di sini adalah pembilangnya ya, 2x kuadrat min 3x min 2. Ini perlu difaktorkan. Difaktorkan ini dipecah atau dipilah seperti ini. Tujuannya apa? Agar ini bisa dicoret. Kalau ini dibagi kan ini hilang. Sama-sama x min 2-nya. Jadi sisa tinggal x mendekati 2, 2x plus 1. Kalau sudah ini yang paling sederhana, tinggal 2 ini disubstitusikan di variabel x-nya. 2 ditambah 2 plus 1, maka ini nilainya adalah 5. Ya, karena X2. Jadi pemfaktoran itu tujuannya adalah untuk membagi, menghilangkan pembaginya. Ya, hilang. Tadi X min 2-nya tadi itu dicoret karena bisa dibagi. Kemudian yang ketiga, itu ada teknik yang namanya rasionalisasi ya. Jadi biasanya ciri khas dari rasionalisasi itu ada sebuah akar. Ya. Kalau kita lihat di kasus nomor 3, itu adalah ada sebuah akar. Ya, akarnya di mana? Di penyebutnya, yaitu akar X min 3. Akarnya hanya di variabel X-nya. Tidak sampai panjang ke yang 3-nya. Ya. Maka di sini, apa yang perlu saudara lakukan? Yang perlu saudara lakukan adalah mengalihkan, ya, atau dikalikan dengan penyebut yang lawannya. Atau pecahan lawannya, maksud saya seperti itu. Ya, pecahan dari lawannya. Jadi kalau kita lihat di contoh yang nomor 3, ini saya hapus saja. Nah, ini saya tulis ulang di sini. Ini limit X mendekati 9, ya. X min 9, akar 3 min 3. Kalau 9 ini langsung saya substitusikan akan mengakibatkan 0 per 0. Maka kita perlu selidiki apakah bisa disederhanakan persamaan ini, ya. Ini X ya. Sehingga nanti menghasilkan sebuah nilai L yang akan diinginkan. Nah, seperti yang tadi saya katakan, ketika ada sebuah bentuk dalam pecahan dalam sebuah akar, maka saudara perlu berkonsentrasi pada posisi yang memiliki kandungan akar. Ya, yang memiliki kandungan akar ada yang di bawah ini adalah penyebutnya. Maka ini digunakan prinsip perkalian pecahan, tapi lawan dari sebaliknya. Nah, maksudnya apa Pak? Ketika ini X min 9, ya, akar X min 3, ini kalau saya kalikan 1, kan hasilnya ini. Berapapun nilai, ini anggap saja sebuah, ini kan memang satu kesatuan ya. Satu kesatuan ini, kalau saya kalikan 1, ya nilainya ini sendiri ya. Kayak misalkan saya punya angka 2, kalau saya kalikan 1, ya nilainya 2. Ya. Nah, cuma 1 ini kan dalam kasus ini kan tidak tertulis, tapi ini saya akali dengan angka 1. Nah, angka 1 ini bisa dikembangkan dengan cara membuat sebuah pecahan yang sama, tapi lawan dari penyebutnya yang tadi memiliki kandungan akar. Nah, kalau kita lihat di sini, yang memiliki kandungan akar di sini adalah penyebutnya akar X min 3. Maka ini bisa saya kalikan menjadi akar X, lawannya itu yang tadinya plus, ini menjadi, yang tadinya min, ini menjadi plus. Nah, agar dia mendapatkan nilai 1, ya, maka ini X plus 3. Nah, akar X plus 3 dibagi akar X plus 3 kan sama dengan 1. Cuma ini saya ngakalinya adalah seperti ini. Ya. Nah, ini bisa dikembangkan menjadi seperti ini. Berdasarkan dari patokannya adalah penyebutnya yang dia mengandung akar yang tadi ini negatif, maka ini positif. Ya. Nah. Oke. Setelah itu, baru saudara kalikan perkalian. Ya. Dikalikan perkalian bahwa X min 9, ya, ini kan satu kesatuan, saya kurung biar tidak bingung. Ini akar X plus 3, ini satu kesatuan. Nah, ini kan juga satu kesatuan. Ini saya kurung di sini ya. Nah, ini kan bisa dikalikan distributif. Ya, dikalikan distributif. Ini dikali ini dikali ini.
Ya, ini dikali ini dikali ini. Nah, ingat, kalau ini saya kalikan, maka akar X kalau dikalikan akar X kan X. Ya, terus hasilnya min 3 dikalikan plus 3 adalah min 9. Oke. Karena ini hasil perkalian distributif ini adalah X min 9, nah, maka ini kan bisa disederhanakan, ini dicoret dengan yang atasnya ini. Sehingga sisa yang paling sederhana sudah ya dia adalah akar X plus 3. Kalau sudah akar X plus 3, tinggal dimasukkan nilai X-nya adalah 9 plus 3. Akar 9 adalah 3 plus 3 sama dengan 6. Bagaimana Pak kok bisa, saya masih bingung Pak, kenapa kok itu tiba-tiba langsung hasilnya X min 9. Nah, ini yang perlu saudara pahami, bahwa ketika ada bentuk umum ya, mungkin saudara SMA sudah mengenal, ketika saya punya A plus B, A min B, artinya A ini kan nilainya sama, B-nya ini nilainya sama. Maka ini berlaku aturan A kuadrat min B kuadrat. Sama halnya ketika saya melakukan perkalian yang tadi ya, akar X min 3 sama akar X plus 3. Ini sama juga dengan aturan ini ya. Maka A-nya ini kan akar X. Maka akar X kalau dikuadratkan ya X. Ya, ini aturan ya. Jadi saudara langsung bisa menerapkan ini. Karena ini plus, ini min, maka nanti AB-nya itu hilang. Jadi ikuti saja aturan yang sudah ditentukan di sini. Tinggal saudara mengalihkan min B kuadrat. B-nya berapa? 3 kan? Nah, 3 kalau dikuadratkan adalah 9. Atau kalau mau saudara kalikan manual satu-satu boleh. Maka 3 akar X ya. Sudah ini X ya plus, ini saya kasih batas dulu, terus ini saya kalikan ini menjadi min 3 akar X, terus ini min 3 ketemu plus 3 adalah plus min 9 ya, ini kan hilang, plus 3X min 3X kan dikurangi 0 sehingga tinggal X min 9, sama aja, tapi ikuti aturan yang sudah menjadi sifat-sifat dari perkalian distributif ya. Kalau bentuknya seperti ini, maka nilainya adalah seperti itu ya. Ini untuk rasional ya. Oke. Berikutnya ada yang namanya akar limit dari sin. Ada cos, ada tangen, mungkin saudara mengingat ya, itu adalah terkait dengan aturan trigonometri ya. Jadi itu membutuhkan kalkulator ketika ini sinnya ini adalah 0, maka sin dari 1 per 0 itu berapa? Kan artinya sinnya tak hingga. Ya. Nah, karena sinnya tak hingga, kan tidak ada. Sin tak hingga itu berapa? Ya nggak ada, tidak terdefinisi. Makanya di sini hasilnya tidak ada. Tapi kalau sinnya itu adalah masih memiliki sebuah nilai, maka dia memiliki sebuah nilai sesuai dengan aturannya. Oke, ini saya skip sesuai grafik. Oke. Berikutnya ada yang namanya aturan limit kiri dan limit kanan. Ya. Apa maknanya limit kiri dan limit kanan? Limit kiri ini datangnya dari kiri ke kanan. Ya, tapi kalau limit kanan itu datangnya dari kanan ke kiri. Dan biasanya ya, kalau limit kiri itu disimbolkan dengan min dari posisi kiri. Itu biasanya kan negatif. Sedangkan dari posisi kanan itu biasanya disimbolkan dengan plus ya. Nah, maknanya apa Pak itu? Nah, kalau saya bentuk secara umum ya, limit rumusan limit ya, ini limit kiri ini itu bentuknya adalah limit x a. Nah, karena dari kiri ke kanan yang mana dia ditandakan negatif, maka kalau ada a negatif seperti ini bukan berarti min a, tapi dia datangnya dari posisi kiri ke kanan.
fx, nah ini disebut juga dengan limit kiri. Kalau dia datangnya dari kanan, seperti tadi saya sampaikan, maka dia masuknya adalah limit positif fx seperti ini. Ya, nah, A plus fx. Itu yang membedakan. Jadi simbol ini bukan berarti positif A, ya, tapi ini menandakan bahwa limit ini datang dari posisi kanan ke kiri, ya, artinya positif, ya. Oke, hubungan limit dari kiri dan kanan, ya, hubungan dari limit kiri dan kanan itu maknanya adalah seperti ini. Jika, ya, jika ada sebuah limit x a, fx ini dia memiliki ada nilainya, ya, atau misalkan secara prinsip gini aja biar nggak bingung, itu artinya jika limit x a negatif fx itu nilainya sama dengan limit x a positif fx, jika ini nilainya sama, ya, maka, ya, maka, ya, limit x a saja tidak ada positif negatifnya, fx-nya itu dia ada. Kebalikannya, jika ini tidak sama dengan, maka limit x mendekati a-nya itu tidak ada karena tidak sama antara posisi kiri dan kanannya, jadi dia arahnya berbeda. Ya, jadi perlu dicek. Ketika nanti saudara ada sebuah soal A negatif seperti ini, apakah sama dengan A positif seperti ini? Kalau memang dia sama dengan, maka dia nilainya ada. Tapi kalau dia tidak sama dengan, maka limit x mendekati a fx-nya itu tidak ada karena nilainya berbeda. Oke, kita lihat contoh yang ada di sini. Ya, kalau kita lihat ini saya tulis terlebih dahulu di sini. Oke, misalkan ini di sini fx sama dengan x kuadrat x, ini 2 plus x kuadrat, di mana ini x kurang dari 0, 0 x kurang dari 1, ya, x lebih besar sama dengan 1, seperti ini. Nah, ini disuruh mencari, ya, apakah ABC itu yang ada di soal itu dia memiliki nilai atau tidak. Contoh soal yang pertama. Yang ditanyakan yang pertama adalah limit x mendekati 0, fx ini kira-kira ada atau tidak. Ketika pertanyaannya ada atau tidak, maka saya akan mengecek, karena ini bentuk fx-nya itu berdasarkan ring seperti ini, maka saya akan mengecek menggunakan limit kiri dan limit kanan. Yang pertama terkait dengan limit kiri, maka x 0 negatif, ini artinya dari kiri posisinya. Ya. Nah, 0 negatif ini maksudnya itu kan posisinya kecil di sisi kiri. Ya. Saudara bayangkan misalkan saudara punya sebuah garis, ya, 0 negatif itu artinya dia di posisi kiri sini. Sedangkan positif 0 positif biasanya dia sisi kanan. Nilainya dia itu biasanya cenderung ke negatif, yang ini lebih cenderung ke positif atau lebih besar, ya. Nah, karena ini adalah negatif, ya, maka kita akan bisa mengetahui, ya, kita
kita bisa tentukan kira-kira yang 0 negatif itu pada range mana. 0 negatif adalah yang lebih kecil dari 0. Ya, di posisi kirinya. Ini kan 0. Nah, kita lihat ini ya. 0 ini di posisi kirinya kan yang di sebelah sini. Maka yang saya gunakan untuk fx dari ini, itu yang saya gunakan adalah limit x 0 negatif, fx-nya yang saya pilih adalah x kuadrat. Kenapa Pak kok x kuadrat? Karena range-nya itu dia kan negatif di posisi kirinya dari 0. Nah, daerah yang memiliki di posisi kirinya dari 0 adalah x kurang dari 0. Makanya fx yang saya gunakan ini. Nah, sekarang saya cek untuk limit x 0 positif ya. Fx limit x 0 positif. Nah, fx-nya yang mana, Pak? Nah, kita cek yang dia memiliki 0 lebih besar nilainya ke kanan, maka kan ada di posisi yang di sini. Ini. Ya, yang saya pilih fx-nya adalah x. Nah, sekarang tinggal ya, bagaimana kita melakukan substitusi karena nilai ini kan yang sudah paling sederhana. Ya, tinggal ini saya masukkan 0 ke sini, itu kan 0 dikuadratkan kan 0. 0 dijadikan variabel x, diinputkan variabel x ya. 0. Ini 0 kuadrat maksudnya, ini kan 0. Apakah ini sama dengan? Ya, ini sama dengan. Karena nilainya sama, maka untuk A ya, jadi untuk A limit dari x 0 saja dari fx-nya itu ada, yaitu nilainya adalah 0 karena dia nilainya sama-sama dari limit kiri maupun limit kanan. Oke. Begitupun juga pada posisi yang nomor 2. Ya. Posisi yang nomor 2 di sini ya. Ini x-nya mendekati 1 fx. Jadi saya mencari yang 1 negatif sama 1 positif. Nah, 1 negatif artinya kan lebih kecil dari 1. Manakah yang lebih kecil dari 1? Maka yang saudara gunakan adalah fx yang x. Karena kan ini x-nya kan lebih kecil dari 1. Maka ini yang saudara gunakan adalah variabel x. Yang lebih besar dari 1, ya, maka yang saya gunakan adalah fx-nya adalah ya 2 plus x kuadrat. Nah, ini yang saya gunakan. Kalau sudah seperti ini dari posisi limit kiri, ini posisi limit kanan, tinggal disubstitusikan karena yang sudah yang paling sederhana. 1 dimasukkan sini nilainya 1 sebagai variabel x. 1 diinputkan ke sini 1 kuadrat itu 1 ditambah 2 adalah 3. Apakah 1 sama dengan 3? Tidak sama dengan. Karena ini tidak sama dengan, maka limit dari ini itu tidak ada. Karena dia tidak memiliki nilai. Oke, yang berikutnya adalah X-nya mendekati dari 2. Nah, mana yang lebih besar dari 2? Karena tidak ada pilihan apapun yang lebih besar dari 2 X-nya, maka yang dipilih adalah yang ini. Karena kan X-nya lebih besar sama dengan 1 lah. Lebih besar dari sama dengan 1 itu kan ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Ya, selain 1 itu sendiri karena sama dengan ya. Ada 1, 2, 3, 4 karena ini 2, maka ini tinggal langsung disubstitusikan saja. Ya. Ya, ini karena 2 tinggal dimasukkan, jadi tidak perlu dicek limit kiri dan limit kanan. Berbeda ketika nanti ternyata 2, terus ini ada lagi tambahan misalkan yang kurang dari 2, misalkan ya. Kan di sini tidak ada yang kurang dari 2 variabelnya. Yang menunjukkan kurang dari 2 kan tidak ada pilihan satu-satunya. Hanya limit kanan ini saja kan yang lebih besar dari 2. Ya, maka yang dipilih hanya 1 ini. Kalau hanya 1 ini ya tentu jawabannya ya langsung diinputkan saja, nilainya adalah 6. Tidak perlu dicek kiri maupun kanan. Oke, kemudian untuk secara grafik ya. Kalau secara grafik kita lihat ketika saya melihat dari fx sama dengan x kuadrat ya, di mana dia memiliki nilai variabel x kurang dari sama dengan 0 ya, maka karena ini adalah
fx-nya adalah x kuadrat, maka dia bentuknya adalah parabola tentu saja. Tapi dia posisinya grafiknya ini hanya separuh di sini. Karena dia x-nya itu kurang dari sama dengan 0. Jadi yang diambil yang kurang dari sama dengan 0. Ini kan 0. Titik di sini ini biasanya. Ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri, di sini adalah negatif. Nah, kan x-nya kurang dari 0 kan negatifnya di sini. Maka yang diambil di sini. Kemudian berlanjut. Di sini untuk yang 0 sampai 1, dia mengacu kepada grafik dari linear, yaitu fx-nya sama dengan x. Nah, ini kan fx-nya sama dengan x. Maka dia karena linear kan garis lurus seperti ini saja. Ya, garis lurus seperti ini. Tapi 1 ini tidak masuk karena ini tidak ada sama dengannya. Kenapa kok di sini dia bundernya ini kopong? Berbeda kalau yang di sebelah sini 1 ini masuk ya. Karena kan x-nya lebih besar sama dengan 1, maka di sini penuh. Ya. Nah, ini terputus. Kenapa Pak kok terputus? Karena berdasarkan hasil pengecekan kita, limit di antara kedua ini, dari sisi kiri maupun kanan, ini tidak ada. Karena tidak ada, maka dia tidak kontinu di sini. Makanya di sini garisnya terputus, dipisahkan. Limit ini sudah cukup sampai di sini. Setelah itu untuk yang limit ini kan sama dengan 3 ya. Tadi kita cek ketika nilainya 1 ya tinggal diinputkan saja 1 kuadrat plus 2 kan 3. Nah, ini dia bentuknya parabola juga karena ini adalah bentuknya adalah persamaan kuadrat. Tapi ini terpisah karena kalau berdasarkan perhitungan kita tadi di sini, ketika x-nya sama dengan 1 itu tidak ditemukan limitnya. Artinya di situ tidak terkoneksi atau tidak kontinu pada grafik fx ini. Terpisah seperti ini. Ya, itu kalau saudara nanti disuruh membuat grafiknya. Ya, sekarang ini adalah kebalikannya. Kalau misalkan di dalam sebuah fungsi fx-nya itu variabelnya itu tidak diketahui seperti ini, karena ini adalah c-nya yang ditanyakan, ya, maka yang perlu saudara cek adalah nanti kesamaan dari limit kiri maupun limit kanan. Ya, kesamaan dari limit kiri maupun limit kanan. Ya, contoh. Ini misalkan fx sama dengan 3 min cx, x kurang dari min 1, x kuadrat min c, x lebih besar sama dengan min 1 seperti ini. Ya. Nah, yang ditanyakan adalah variabel c-nya ini berapa agar dia memiliki limit yang ada. Ya. Agar dia limitnya itu ada. Maka saya kan harus mengecek limit dari sisi kiri, ya, yaitu dengan min 1 min, artinya dia min di sini atasnya ini maknanya dia harus dari posisi dari kiri yang lebih kecil, maka yang saya gunakan efeknya yang mana? Ya, yang ini kan min ya, maka yang saya gunakan 3 min cx. Kemudian yang limit dari sisi kanan, maka x min 1 plus, ya, maka yang saya gunakan adalah x kuadrat min c karena dia lebih besar. Karena ini agar dia memiliki nilai yang sama, ya, nilai yang sama, ini saya inputkan dulu. Ini kan min 1, maka ini 3 min c, ini dikali min 1. X-nya kan diinputkan min 1. Ini juga saya inputkan min 1 kuadrat min c. Maka min 1 ketemu min, maka plus tinggal 3 plus c. Yang ini 1 min c. Karena dia agar dia memiliki nilai limit yang ada, ya ini tinggal disama dengankan kan, prinsipnya adalah akan dinyatakan bahwa limit ini ada apabila 3 plus c-nya itu sama dengan 1 min c-nya. Ya, maka ini kan tinggal dipindah posisi ya. Maka yang negatif ini akan c plus c, ya, ini kan negatif pindah ke kiri menjadi positif. 1 yang ini positif saya pindah ke kanan menjadi
negatif. Ini menjadi 2C, ini min 2. Ya. C-nya, maka min 2 dibagi 2 sama dengan min 1. Nah, kita peroleh nilai C-nya. Nah, kalau ini dalam kasus ini, untuk mencari nilai sebuah C-nya. Agar limit itu dia memiliki sebuah nilai. Ya, disamakan. Oke. Kemudian ini kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di sini ya, secara detail, ini hanya soal latihan ya. Ketika limitnya x-nya min 3 berdasarkan grafik min 3 kan di sini x-nya. Ya, itu kira-kira nilainya berapa berdasarkan grafik ini? Maka nilainya adalah 2. Maka ini sama dengan 2. Kita tidak perlu mencari fx-nya karena kan sudah ada grafiknya, tinggal diinputkan saja. Ketika x-nya min 1, nah ini min 1 ke atas, nah nilainya kan ini berapa kira-kira di posisi sininya, misalkan 2,5. Maka ini nilainya 2,5. Ketika x-nya sama dengan 1, nah ketika x-nya sama dengan 1, ada tidak ini nilainya? Tidak ada, karena dia tidak kontinu, terpotong seperti ini, seperti hal yang tadi ya, yang kita jelaskan. Maka untuk yang nomor 3 itu dia tidak memiliki hasil. Ya. Kemudian nomor 4 ketika x-nya kurang dari sama kurang 1 min, ya artinya limit kiri, 1 min kan di posisi kiri sini, 1 yang di posisi kiri, maka nilainya yang ini yang kita ambil. 1 min jadi yang dipakai yang ini, itu nilainya adalah 2 ketika posisinya 1 min. Ketika posisinya 1 plus nomor 5, ini berapa nilai limitnya? 1. Nah, yang setara dengan titik ini adalah 1. Ketika f-nya sama dengan min 3, ya balik lagi ya. Ini bukan limit, tinggal diinputkan saja. Ketika f-nya sama dengan min 3, maka nilainya adalah yang mana yang diambil? Yang ini apa yang ini? Kalau ini kan limit. Ya, yang dipanggil yang ini adalah 1. Begitu juga min 1 dan seterusnya. Ya. Jadi saya rasa saudara bisa jangan sendiri di rumah. Oke, ini sama hal yang tadi, tinggal saudara tentukan ya, limit kiri maupun limit kanannya, ya. Bisa dicoba. Nanti ini akan saya tentukan kira-kira saudara yang nanti akan dikerjakan sebagai tugas yang mana. Ini soal latihan, nanti saudara coba baca sendiri. Nanti akan saya tentukan mana yang akan menjadi tugas saudara pada pertemuan limit ini. Oke, kemudian untuk limit itu juga berlaku pada fungsi trigonometri. Ya, ada limit x mendekati 0, sin x per x itu sama dengan 1. Kalau limit x mendekati 0 cos x itu sama dengan 1. Kalau saya punya limit x mendekati 0 tan x per x itu sama dengan x. Ya, ini trigonometri itu kan sin, cos, tan ya, sekan dan seterusnya. Nah, kalau misalkan ada soal seperti ini, ubahlah ke dalam bentuk aturan yang ada 3 aturan ini ya. Dalam kasus-kasus tertentu. Kalau kita lihat di sini, dalam kasus ini ya. Dalam kasus ini kan 3x, ini 5x. Ya, 3x, 5x. Kemudian agar ini itu bisa berubah ya. Ini akan saya ubah ke dalam bentuk pecahan seperti ini. Akan saya ubah ke dalam bentuk pecahan seperti ini. Jadi 3x plus sin 4x ini kalau saya ubah dalam bentuk seperti ini kan akan coret per x. Kalau saya per x ini adalah oke. Ya. Maka dia akan menjadi apa namanya? Akan menjadi bentuk pola seperti ini. Ya. Jadi seperti ini. Kalau saya punya bentar ya, saya tulis di sini.
Ya. Nah, saya fokus dulu ke yang pecahannya terlebih dahulu saja. Nah, kalau kita amati perubahan dari sisi sini, pecahan ini menjadi pecahan yang ada di sini, ya, yang ini. Nah, kita fokus ke sini dulu. Kalau saya lihat 3 plus sin 4x per 4x dikali 4, ya. Ini saya fokus yang di pembilangnya dulu. Ini kalau saya sederhanakan, ya, untuk yang ini sederhanakan, maka ini menjadi 4x, ya. 4x ini menjadi, atau misalkan ini kan bisa kecoret ya. Ini sama ini kan kecoret. Jadi tinggal x ini menjadi 3 plus ini menjadi 3x seperti ini ya. Plus sin 4x per x. Ini saya fokus ke yang atasnya dulu. Nah, ini untuk bentuk dari ini disederhanakan bisa berbentuk seperti ini. Sedangkan yang bawah, ya, fokus yang bawah, 5x min tan 2x ini kalau kita lihat di sini, itu bentuknya adalah 5 min tan 2x per 2x dikali 2. Nah, ini kan sama halnya 2 ini saya coret, ya. Ya, ini maka akan menjadi x 5x min tan 2x seperti ini. Nah, kalau ini saya masukkan ke dalam pecahan yang tadi, ya, maka ini kan seperti ini. 3x plus sin 4x per x dibagi 5x min tan 2x per x seperti ini. Ya. Sama halnya kalau saya punya 2 per A dibagi 3 per A, itu hasilnya berapa? Ya 2 per 3. A-nya ini kan kecoret. Karena kalau dikalikan, dibagi kan terbalik A-nya jadi kecoret. Kalau bentuknya seperti ini, 3x plus sin 4x dibagi x dibagi 5x min tan 2x per x, maka ini kalau saya bagi, x-nya kan hilang, maka dia ini akan kembali kepada persamaan awal. Nah, itu sebabnya kenapa kok di sini perlu dirubah seperti ini. Meskipun ini dirubah seperti ini, kalau saya kalkulasi tadi, itu bentuknya sama seperti yang di awal saja. Nah, kenapa Pak kok tujuannya perlu dirubah seperti ini? Agar bisa memenuhi kaidah dari limit trigonometri yang memiliki sifat-sifat ini. Ya. Karena kalau dia memiliki sin 4x per 4x, ini sin x, ini sin x, maka dia akan bernilai nilai 1. Ya, kalau kita lihat di sini, ini kan 3 dilimitkan ini kan ya nilainya 3 ya. Konstanta kalau dilimitkan ya konstanta tersebut kan nilainya. Tapi yang jadi masalah kan yang di sini. Sin 4x per 4x ini kan di nilainya adalah 1. Lupa ini kan nggak ada 4x-nya. Nah, ini anggap saja sebuah variabel 1. 1 kan biasanya nggak ditulis 1 kali x, ini juga 1 kali x. Nah, maka di sini adalah nilainya adalah 1 ya. Nanti 1 dikali 4, ini 1 dikali 2. 3 plus 4 adalah 7. 5 min 2 adalah 37 per 3. Ya. Nah, untuk ini nanti saudara bisa coba sendiri ya. Sebagai soal latihan berdasarkan aturan ini. Dirubah ke dalam aturan limit trigonometri. Oke, berikutnya ada yang namanya limit tak hingga ya, dan limit limit tak hingga dulu ya. Oke. Jadi di sini ada misal ada limit x mendekati a, fx itu kan nilainya adalah L ya. Itu syaratnya dia tidak boleh sama dengan 0. Ya, karena kalau dia sama dengan 0, maka nilainya bisa menyebabkan kalau bentuknya sebuah pecahan limit itu, maka nilainya akan bernilai 0. Padahal tujuan kita di sini adalah untuk menghasilkan nilainya itu
limitnya tak hingga atau tak hingga positif atau tak hingga negatif. Kemudian kalau saya punya limit Gx, ya, X mendekati A, Gx, maka dia diperbolehkan nilainya adalah 0. Ya, karena kalau nilainya 0 kan nanti akan menghasilkan dia tak hingga, ya, positif atau negatif. Jadi yang pembilangnya di sini fx-nya ini tidak boleh sama dengan 0. Ya, pokoknya dia tidak boleh sama dengan 0, yang di bawahnya boleh sama dengan 0. Sehingga mengakibatkan hasil limit dari pecahan ini nanti bisa tak hingga positif, tak hingga negatif, tak hingga positif, tak hingga negatif, tergantung dari kondisinya. Ya. Nah, ini ada kondisi-kondisinya. Kalau kondisinya memenuhi, maka dia tak hingga positif. Kalau ini memenuhi, tak hingga negatif. Intinya seperti itu. Kita lihat nanti ya. Oke, saya masuk ke dalam soal yang pertama. Ya. Soal yang pertama, kalau kita lihat, ini adalah limit X mendekati 1 min, ya, 1 min, atau artinya dari sisi kiri, X kuadrat plus 1 dibagi X min 1. Nah, ini kan fx-nya, yang bawahnya adalah gx-nya. Nah, kita cek fx-nya ya, di sini. Apakah dia nilai fx-nya dia memiliki nilai? Nah, limit x mendekati 1 min, ini saya pisahkan. Saya fokus ke fx-nya. Fx-nya adalah x kuadrat plus 1. Karena ini langsung saya substitusikan 1 kuadrat adalah 1 ditambah 1 sama dengan 2. Apakah 2 itu sama dengan 0? Kan tidak, tapi 2 itu lebih besar dari 0. Nah, kita lihat kira-kira L yang lebih besar dari 0, ya ada aturan 1 sama 3. Aturan 1 sama 2 ya, menurut saya. Ini aturan 1 sama 2. Kenapa? Karena dia di sini syaratnya L-nya lebih besar dari 0 kedua-duanya. Tapi kita lihat Gx-nya kira-kira bagaimana. Ya. Oke. Kita kembali ke sini. Nah, kita cek Gx-nya sekarang. Gx-nya itu kan X min 1. Ya. Karena ini adalah 1 min, artinya lebih kecil, atau biasa disebut negatif, ya, maka X-nya itu kan di antara range 1 yang lebih kecil. Nah, 1 yang lebih kecil itu berapa saja? Kan boleh 0, boleh min 1, min 2. Ya. Artinya kan X-nya itu kurang dari 1. Nah, karena kan ini kan adalah satu negatif. Satu negatif. Ya. Satu negatif itu dari sisi kiri, maka X-nya kurang dari 1. Itu berapa aja? 0, min 1, min 2, min 3, min 4, min 5, dan seterusnya. Kalau saya inputkan di Gx-nya seperti ini, misalkan 0. Kalau saya X-nya itu adalah 0, 0 dikurangi 1, itu adalah min 1. Ya. Kalau ini saya masukkan min 1 kurangi min 1 adalah min 2. Jadi Gx-nya ini mengakibatkan nilainya menjadi negatif. Ya. Maka karena dia nilainya menjadi negatif, maka dia di sini nilai Gx-nya negatif, maka dia dari arah bawah. Kira-kira mana yang dari arah bawah? Ya, kan yang ini. L-nya lebih besar dari 0, Gx-nya itu dari arah bawah karena dia selalu memiliki nilai negatif. Maka di sini adalah tak hingga negatif kesimpulannya. Ya, tak hingga negatif. Oke, yang berikutnya, misalkan ini satu negatif lagi. Saya cek fx-nya. Nah, lebih besar dari 0 kan? Sudah benar. Sekarang gx-nya yang saya periksa. Gx-nya itu x kuadrat min 1. Ya. Tapi di sini range-nya, ya, range-nya ini adalah min 1 lebih kecil. Ya. Lebih kecil dari min 1 adalah min 2, min 3, min 4, min 5, min 6 lah. Min 2, kalau saya masukkan di x sini, min 2 dikuadratkan, ya, itu adalah 4. 4 dikurangi 1, 3. Jadi nilainya selalu positif. Karena nilainya selalu positif, maka Gx-nya itu dari arah atas. Ya, karena tadi L-nya itu lebih besar dari 0 dan dari arah atas, maka dia memenuhi yang kriteria yang pertama, yaitu plus positif. Ya.
Maka di sini kesimpulannya dia adalah plus positif ya. Nah, itu. Oke. Ada lagi limit di tak hingga. Jadi maksudnya di sini limit tak hingga ini saudara bisa melakukan kalau memang tidak bisa difaktorkan lagi, maka saudara bisa mengeluarkan kuadrat yang tertinggi. Nah, kalau kita lihat di sini, limit X mendekati tak hingga, ini limitnya sekarang yang di tak hingga. Kalau tadi kita kan menentukan hasilnya adalah tak hingga positif dan negatif. Tapi kalau ini adalah limitnya X-nya itu mendekati tak hingga, ya, limit di tak hingga, maka yang atas maupun bawah ini kita perlu keluarkan nilai X kuadrat. Nilai yang memiliki kuadrat tertinggi itu dia dikeluarkan. Ya. Misalkan ini X kuadrat plus 2X plus 5. Nah ini saya keluarkan. X kuadrat 1 plus 2 per X plus 5 per X kuadrat. Kalau ini saya kalikan distributif, ya, X kuadrat dikali 1 kan X kuadrat. X kuadrat dikali 2 per X, ya, artinya yaitu 2X ya, nah, sama. X kuadrat dikalikan 5 per X kuadrat, ya hasilnya X kuadratnya kan coret, ya hasilnya 5. Ya, begitupun juga bawahnya sama. Kalau sudah seperti ini, X kuadratnya kan bisa dibagi coret. Tinggal sisa yang ini sama yang ini. Nah, kalau sudah sisa yang sama yang ini, ya, berapapun sebuah penyebut itu ada sebuah nilai pembilang dibagi nilai tak hingga, ya, itu nilainya selalu 0. Jadi kalau kita lihat 2 dibagi tak hingga, karena ini tak hingga ya, X-nya saya inputkan ke sini ya 0. 5 dibagi tak hingga kuadrat ya 5, ini nilainya 0. Karena ini 1 ditambah 0 ditambah 0, dan ini 2 ditambah 0, maka dia cukup nilainya adalah setengah yang dipertimbangkan. Ya. Ini sama seperti yang tadi. Ya. Cuma ini adalah minta hingga. Tinggal diimplementasikan, dimasukkan minta hingga saja. Oke, ini adalah rasional. Ya. Jadi sampai akar seperti ini dikalikan. Ini karena dia akarnya sampai sini, yang berubah adalah yang ini positif, ini menjadi negatif. Ya, tinggal dikalikan seperti yang tadi awal saya sudah jelaskan terkait dengan rasionalisasi. Nah, ini nanti saudara coba sendiri sebagai pelatihan. Oke, berikutnya ada namanya kekontinuan fungsi. Ya, ini juga sangat penting ya, harus saudara pelajari ya terkait dengan kekontinuan fungsi ini. Ya. Jadi syarat dari kekontinuan fungsi ini yang pertama, ya, FA-nya itu harus ada. Kemudian yang kedua, ya, limit X ya mendekati AFX-nya itu dia harus ada. Yang ketiga, limit X mendekati AFX itu harus sama dengan FA-nya nilainya. Kalau salah satu dari ketiga syarat ini tidak terpenuhi, maka dia dikatakan juga dengan tidak kontinu, ya, tidak kontinu. Atau kalau kita melihat secara grafik seperti kasat mata seperti yang tertera di slide ini, ya, karena garisnya itu tidak terpotong, maka dia disebut juga dengan limit kontinu, ya, karena tidak terpotong. Berbeda kalau misalkan saya punya sebuah grafik atau seperti ini kan terpotong sehingga dia disebut juga dengan limit fungsi tidak kontinu ya. Nah. Oke, langsung saja saya masuk ke dalam sebuah contoh sederhana ya. Apakah fungsi ini di dalam limit X sama dengan 2 ini dia kontinu atau tidak. Nah, kita coba selesaikan dulu di satu contoh. Jadi yang nomor 1 ini, ya, A ini X-nya sudah ditentukan sama dengan 2. Fx-nya itu ditentukan adalah X kuadrat min 4 ya, dibagi X min 2.
Syarat pertama, FA-nya harus ada. A di sini adalah nilai 2 di sini. Maka F2-nya kira-kira ada atau tidak. Kalau ini saya masukkan langsung ke sini, karena ini X, karena ini 2, maka ini 2 kuadrat, min 4, 2 min 2. Nah, ini 0 per 0 kan tidak ada nilainya, tidak terdefinisi. Ya. Karena ini tidak terdefinisi, maka syarat pertama saja sudah tidak ada. Maka tidak perlu mengikuti syarat kedua, ya, kedua dan ketiga tidak perlu dihitung. Karena satu saja sudah tidak memenuhi, maka yang kedua, yang pertama soal pertama ini dia sudah bukan fungsi yang kontinu atau dia tidak kontinu, ya. Oke, berikut juga yang nomor 2. Kalau kita lihat di sini, ya, ada kita cari dulu X-nya kan sama dengan 2. Oke. Kita lihat contoh yang B. Yang B, X-nya itu adalah sama dengan 2. Ya. Nah, ketika X-nya sama dengan 2, kita lihat range mana yang X-nya sama dengan 2. Ini kan X-nya tidak sama dengan 2. X-nya sama dengan 2, maka yang digunakan Fx-nya adalah 3. Maka syarat pertama, yang mana dia FA-nya harus ada, yang mana ini adalah F2, kira-kira yang mengandung F2 adalah 3, nilainya kan ada. Syarat pertama terpenuhi. Kita lanjut untuk eksplorasi di syarat yang kedua. Nah, kita cek syarat yang kedua, yaitu limit X kuadrat X mendekati 2, karena X-nya kan 2 ya, Fx-nya. Nah, kita cek limit X2, ya. Ini yang dia mendekati 2 ini yang mana? Karena dia mendekati 2, maka yang saya gunakan adalah yang X kuadrat min 4. Atau saya gini aja, yang positif, negatif, ya. X-nya kan mendekati 2, maka yang saya pilih adalah yang X-nya tidak sama dengan 2 ya. Karena kan masih mendekati, belum fix 2. Kalau yang syarat pertama kan fix 2, maka nilainya 3. Karena X-nya itu mendekati 2, yang saya pilih adalah yang X-nya tidak sama dengan 2. Nah, ini kira-kira ada nilainya tidak. Kalau ini saya masukkan kan 0 per 0. Nah, agar limit ini bisa diselesaikan, maka ada yang perlu disederhanakan ya. Ini saya faktorisasi menjadi seperti ini. X min 2, ini kan kehapus, sehingga yang paling sederhana adalah X plus 2, maka ini 2 plus 2 sama dengan 4. Nah, syarat yang ketiga, ini nilainya ini dia harus sama dengan, apakah 3 itu sama dengan 4? Ini itu sama dengan 4, nah, kan tidak sama dengan, karena syarat 3 ini tidak terpenuhi, maka dia langsung disimpulkan tidak kontinu. Ingat ya, ada salah satu syarat dari ketiganya itu tidak dipenuhi, maka dia langsung diputuskan tidak kontinu. Ya, oke. Oke, nomor 3 nanti saudara juga bisa memahami ya, dicoba. Kemudian di sini ada yang namanya kontinu kiri dan kanan, ya, itu nanti juga bisa digunakan sebagai pencarian nilai konstanta seperti yang tadi saya contohkan di yang awal ya. Ya. Oke, fungsi fx disebut kontinu kiri di xa jika dia memiliki limit x mendekati a negatif ya dari sisi kiri, fx itu sama dengan fa. Nah, kalau dia kontinu ke kanan, A positif ya, Fx sama dengan Fa. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, nah ini akan saya cek yaitu dari kontinu kiri maupun kontinu kanan untuk mendapatkan konstanta nilai A-nya. Ya, kalau kita lihat dari syarat di yang kontinu kiri, maka limit 2 min Fx sama dengan F2 ya kan.
Karena kan di sini X-nya sudah ditentukan sama dengan 2. Ya. Oke. Kita lihat ketika 2 min ini fx sama dengan 2 min, ya, 2 min itu artinya yang kurang dari 2. Maka yang saya gunakan fx-nya yang kurang dari 2 adalah x plus a yang di sebelah sini. Ya, karena 2 min. Maka ini x plus a di sini. Nah, ini 2-nya tinggal saya simplifikasikan di sini menjadi 2a. Ya. Oke. Kemudian ketika f-nya sama dengan 2, maka yang saya gunakan adalah persamaan yang ini. Karena kan X-nya lebih besar sama dengan 2, ada sama dengannya yaitu 2. Maka yang saya gunakan adalah fungsi AX kuadrat min 1. Nah ini AX kuadrat min 1. Nah X-nya ini kan dirubah menjadi 2. A2 kuadrat ini adalah 4. Ya. 4A min 1 sama dengan 4A min 1. Nah ini disama dengankan 2 plus A sama 4A, maka A-nya diperoleh adalah 1. Ya. Nah ini untuk dari sisi kiri. Nah, kalau dari sisi kanan, nah kita cek 2 plus ya. Karena ini 2 plus lebih besar, maka nanti fx-nya yang saya gunakan dua-duanya ini. Ya, 2 plus. Baik itu x-nya sama dengan 2 maupun x-nya lebih besar dari 2, yang saya gunakan adalah yang bawah. Nah, karena ini sama nilainya, maka dia selalu dipenuhi ya. Ya. Maka di sini A-nya berapapun dia akan nanti ditemu nilainya sama. Jadi A-nya itu adalah 1 kesimpulannya. Karena ini kalau saya sama dengan kan nilainya bisa 0. Ya, A-nya tidak ditemukan karena ini kan sama dengan ini kan sama saja toh. Maka A yang bisa ditemukan itu dari F kontinu kiri, yaitu sama dengan 1. Nah ini nanti coba saudara kerjakan ya. Oke, untuk hari ini coba kerjakan poin yang terakhir ini saja ya. Nomor 1 sampai 3 dikerjakan di kertas folio bergaris ya. Untuk mencari kontinu atau tidak ya. Ini sebagai latihan saudara agar bisa memantapkan kira-kira nomor 1 itu kontinu atau tidak, nomor 2 kontinu atau tidak ya, dan nomor 2 itu lebih mencari nilai variabel AB-nya ya. Nah, nomor 3 itu juga mencari nilai variabel A-nya, A dan B-nya. 1 ini untuk mengetahui dia kontinu atau tidak. Oke. Silakan nanti dikerjakan di kertas folio bergaris seperti biasanya, boleh berdiskusi dengan temannya, tapi ingat bahwa ketika berdiskusi tolong dipahami apa yang dikerjakan ya. Jadi tidak hanya menyalin jawaban dari temannya, tapi juga harus bisa memahami apa yang ditulis dengan baik. Jangan lupa ditulis nama dan NP-nya di kertas, di-scan, dan di-upload pada ruang yang sudah diberikan. Oke. Terima kasih, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.